Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi transenden. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa terdapat sebuah fungsi yang namanya fungsi aljabar, di mana fungsi aljabar adalah fungsi yang merupakan hasil operasi seperti tambah, kurang, kali, bagi dari bentuk-bentuk aljabar. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi-fungsi aljabar. Nah, kemudian fungsi transenden ini merupakan fungsi selain dari fungsi aljabar, di mana fungsi transenden ini dapat meliputi fungsi trigonometri, fungsi inverse dari trigonometri, eksponensial, logaritma, dan hiperbola. Jadi, kita pelajari dulu satu persatu dan kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Jadi di fungsi trigonometri ini kita mengenal ada fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Nah, untuk fungsi sinus ini Y sama dengan sin X. Untuk fungsi kosinus Y sama dengan cos X, dan untuk fungsi tangen Y sama dengan tan X. Sekarang kita akan mencoba mereview mengenai mencari domain fungsi. Oke, jadi untuk Y sama dengan sin X ini domainnya adalah X seluruh anggota bilangan real, karena untuk X berapapun ini dapat memenuhi Y sama dengan sin X di bilangan real. Kemudian kalau cos X itu juga sama, jadi domainnya kita buat di sini domainnya, domain dari fungsi. Nah, ini domain, himpunan domainnya juga X anggota real. Oke, namun kalau untuk Y sama dengan tan X, ini kita ketahui bahwa Y sama dengan tan X bisa kita buat menjadi sin X diper dengan cos X. Nah, kita ketahui bahwa agar dia terdefinisi di bilangan real, maka penyebut tidak boleh sama dengan 0. Dimana di sini kita harus mencari XX yang membuat cos X sama dengan 0. Sehingga akhirnya kita peroleh domain dari fungsi tan X itu sendiri adalah dy sama dengan X anggota bilangan real, kita definisikan di awal juga nggak masalah. Kemudian kita mengetahui bahwa penyebab dari si cos ini menjadi 0, cos X menjadi 0 adalah sebuah X sama dengan 2n tambah 1 dikali pi diper 2n anggota bilangan bulat. Karena n anggota bilangan bulat. Oke. Nah, jadi berapapun n yang kita masukkan, apabila n-nya bilangan bulat, baik negatif ataupun positif, yang memenuhi 2n tambah 1 pi per 2, ini akan menyebabkan si cos X ini menjadi sama dengan 0 dan tidak terdefinisi di bilangan real. Maka kalau untuk tan X itu fungsinya ini berbeda domainnya dibandingkan dengan sin X dan cos X. Fungsi trigonometri ini daerah domainnya ialah X anggota bilangan real, tapi juga bisa dikatakan atau sering dinyatakan dalam bentuk keradian atau bisa ditulis dengan rad. Dimana kita ketahui bahwa pi rad ini sama dengan 180 derajat. Jadi pi radian itu sama dengan 180 derajat. Karena kan kita trigonometri ini kita lebih fokus kepada sudut. Nah, jadi ini ada beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, coba kita transformasikan bentuk dari yang 30 derajat menjadi radian. Berapa kira-kira hasilnya? Jadi kita cari aja di sini 30 derajat diper dengan 180 derajat kali dengan pi radian. Ini hasilnya berarti 30 dibagi 180 bisa sama-sama dibagi 30, berarti 1/6 pi rad. Oke, jadi kalau ditulis itu bisa juga dengan pi per 6 radian. Nah, kemudian contoh soal yang kedua juga 90, berarti 90 derajat diper dengan 180 derajat. Kemudian kita kalikan dengan pi radian, maka kita peroleh hasilnya ini menjadi pi per 2 radian. Ya, karena 90 derajat bagi 180 derajat ialah 1/2. Oke, kemudian ini soalnya kebalikan dari soal yang pertama, di mana di sini kita akan mengubah dari bentuk radian ke bentuk sudut, di mana di sini 3/4 pi, ini berapa sudutnya. Jadi kita ketahui bahwa di sini 3/4, pi-nya tadi berapa? Pi ini sama dengan 180, berarti 180 derajat.
Dimana di sini kita lakukan operasi, berarti 3 kali 180 ini 540 derajat. Kemudian diper dengan 4, maka kalau kita transformasikan ke sudut, di sini hasilnya 135 derajat. Jadi kita tulis dulu hasilnya. Untuk 30 derajat, maka kita bentuk dalam radian, ini menjadi pi per 6. Kemudian di sini pi per 2. Dan di sini adalah 135 derajat. Nah, jadi itu cara mentransformasikan dari bentuk sudut ke radian atau dari bentuk radian menjadi bentuk sudut. Tahu fungsi sinus itu adalah y sama dengan sin x. Jadi apabila kita menggambar sketsa dari y sama dengan sin x, di mana ini x dan ini adalah sumbu y, kemudian kita tahu bahwa kalau untuk trigonometri tadi x-nya atau daerah asalnya ini dibentuk dalam bentuk radian, dinyatakan dalam radian. Kemudian ini kita gambar dia dari rentang x min pi hingga 2pi. Jadi kita gambar ya, atau kalau kita buat dalam bentuk intervalnya kita gambar dari min pi hingga 2pi. Oke. Nah, setelah kita gambar, kita ketahui bahwa fungsi y sama dengan sinus x ini memang dia terus berosilasi, di mana puncaknya adalah ketika y sama dengan 1, kemudian dia paling minimum ketika y sama dengan min 1. Jadi kalau fungsi sin x ya, dia itu range-nya atau daerah hasilnya itu adalah rentangan dari ini dari min 1 hingga 1, di mana 1 adalah nilai paling maksimum dan min 1 adalah nilai paling minimum. Nah, sekarang kita coba menggambar y sama dengan sin 2x ya, dari fungsi y sama dengan sin x. Jadi sebenarnya untuk menggambar fungsi y sama dengan sin 2x ini, kita dengan mudah dapat melakukan plot ya. Kita juga dapat melakukan plot. Kita ambil di sini beberapa titik x, bisa min pi per 2, 0, pi per 2, lalu kita buat osilasinya. Nah, jadi di sini cara mudah untuk membuat y sama dengan sin x, kita ketahui di sini bahwa dia terus berosilasi. Kalau sin x dia maksimumnya itu di pi per 2, kemudian kita cari yang minimum juga nggak masalah, tapi kita lihat dulu yang maksimum adalah di pi per 2, kemudian yang minimum kita ambil di 3 per 2 pi. Oke, jadi kita peroleh di sini pi per 2 dan 3 per 2 pi. Nah, sekarang ketika kita substitusikan pi per 2 ke dalam y sama dengan sin 2x, maka ini akan menjadi sin dikali 2 pi per 2 itu sama dengan ini jadinya sin pi. Oke, jadi kita ketahui kalau dia x-nya sama dengan pi, maka dia berada di titik 0. Berarti kalau untuk menggambar y sama dengan sin 2x ya, maka ketika dia di pi per 2 maka dia 0. Berarti di sini kita gambarkan, di sini dia titiknya 0. Oke. Kemudian kita ambil sebuah titik yang berada di 0 dan pi per 2, yaitu pi per 4. Oke, jadi kita ambil di sini pi per 4. Di sini kita buat pi per 4. Ini kita peroleh hasilnya. Ini ya, tidak jadi sederhana menjadi sin pi per 2. Kita lihat kalau pi per 2, sin pi per 2 letaknya di 1. Berarti ketika dia di pi per 4 maka dia 1 ya. Berarti di sini 1. Oke. Nah, begitu juga seterusnya. Berarti di sini itu adalah min 1. Di sini adalah min 1. Di pi dia tetap di 0. Oke, kita buat di sini di tengah-tengah ini dia min 1 karena dia terus berosilasi, jadi kita temukan dia polanya. Di sini dia tetap 0, di sini kemudian di tengah-tengah ini dia, dan di bagian pi dia di sini. Ini berarti ini di 0, kemudian di tengah-tengah pi. Oke, sekarang saatnya kita gambar ya. Jadi kita gambar, di sini dia tetap 0,
di sini dia terus berosilasi. Oke ya, jadi kalau kalian mau ngujinya itu pakai plot juga tidak masalah. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin menggambar nih dari min pi sampai 2pi, ini juga sama. Jadi dia kurang lebih juga berosilasi. Jadi di sini dia min 1, kemudian di sini 0, di sini dia 1 nilai puncaknya. Dia bergerak. Oke. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi dia tetap nilai maksimum dan minimumnya adalah di 1 dan min 1. Oke, jadi kalau ingin menggambar dari fungsi y sama dengan sin 2x ini itu sebenarnya nggak masalah. Boleh digambar dengan memasukkan nilai-nilai x radiannya, boleh dipilih. Misalnya di sini kalau disuruh dari rentang dari min pi sampai pi, atau dari min pi sampai 2pi, berarti bisa diambil di sini min pi, bisa diambil nilai tengah ini untuk mengecek, bisa ambil min pi per 2, bisa diambil 0, lalu kita peroleh nilai osilasi. Jadi kalau kita sudah ketahui di mana dia titik maksimum dan minimum, dan di mana dia 0, maka kita dengan mudah dapat melakukan osilasi. Kita lihat di sini bentuk gelombangnya seperti apa. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai fungsi kosinus, di mana y sama dengan cos x. Ini adalah gambarnya dari fungsi y sama dengan cos x, dengan domainnya ini dalam berbentuk radian. Di sini kita menggambarkan sketsanya, ini dari domainnya itu dari min pi hingga 2pi. Ya, kalau kita lihat bentuknya ini kurang lebih dia sama dengan bentuk dari sinus ya, karakteristiknya sama, yaitu sama-sama berosilasi dengan nilai paling maksimum adalah 1 dan nilai minimum adalah min 1. Ya, jadi karakteristiknya sama tapi nilainya akan berbeda ya, dia sama-sama berosilasi. Oke, jadi kita ketahui di sini bahwa ketika x sama dengan 0, maka y ini sama dengan 1. Kemudian ketika x-nya sama dengan pi per 2, maka y-nya sama dengan 0. Oke, jadi kita seterusnya juga dapat kita lihat. Nah, kemudian apabila kita mencoba untuk membuat grafik y sama dengan 3 cos x, nah, maka ini kita harus benar-benar meninjau dari fungsi di atas ya, dari fungsi y sama dengan cos x. Sebenarnya untuk membuat fungsi y sama dengan 3 cos x ini, ya kalian bisa menggunakan titik bantu. Jadi nanti titik bantunya misalnya kalian disuruh buat bagaimana sketsanya dari x sama dengan min pi sampai dengan 2pi, maka ini kalian bisa mengambil plot-plot titik ya, bisa ambil min pi, pi per 2, 0, ini min pi per 2 ya, min pi per 2, 0, pi per 2, pi, dan sampai 2pi. Nah, kalian bisa mengambil nilai dari x-nya. Oke, tapi sekarang kita akan coba membuat grafik y sama dengan 3 cos x dengan melihat fungsi y sama dengan cos x. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya sama, bedanya untuk fungsi y sama dengan 3 cos x ini, dia ini lebih besar ya, faktornya 3, lebih besar 3 gitu. Jadi kalau kalian masukkan di sini ya, cos x, ini nilai 3 cos x ini adalah 3 kali lipat dari cos x. Oke, jadi kalau kalian masukkan di sini cosnya, di sini kalian masukkan x-nya sama dengan 0, maka cos 0 itu ialah 1 ya. Coba kita buat di sini. Ketika kalian masukkan 0, kemudian kalian peroleh cos 0-nya ini adalah 1, maka untuk fungsi ini kalian peroleh cos 0-nya adalah y sama dengan 3 kali 1. Ya, sama dengan 3. Oke ya. Jadi nilainya ini 3 kali lipat lebih besar dari cos x. Atau bisa juga 3 kali lipat lebih kecil kalau dia hasilnya negatif ya, dari cos x. Jadi di sini kita langsung bisa saja, ya berarti ketika dia 0, maka y sama dengan 3 cos x ini 3 kali lipat. Berarti di sini ya, di titik 3 hasilnya. 3 kali lipat. Kemudian apabila kita masukkan pi per 2, nilai x-nya, maka di sini jadinya y sama dengan 3 cos pi per 2 itu apa? 0, berarti 3 dikali 0 tetap 0. Berarti tidak ada perubahan di sini, karena dia dikalikan dengan 0 tetap. Jadi di sini kita plotkan titiknya. Kemudian ketika kita masukkan pi, ya,
dia ini diperoleh cos X-nya ini min 1. Jadi kalau 3 cos X 3 kali lebih kecil ya. Maksud 3 kali lebih kecil itu 3 kali lebih negatif ya. Kalau dia hasilnya negatif, berarti di sini dia min 3. Anggaplah min 3-nya itu di sini ya. Di sini min 3. Kita hapuskan dulu ini. Di sini titiknya. Kemudian di sini tetap 0, di sini jadinya 3 ya. 3 kali lipat lebih besar. Nah, di sini tetap 0, di sini 3 kali lipat lebih kecil. Jadi di sini kalau kita gambarkan ya, ini seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini juga. Jadi dia 3 kali lipat. Nah, kalau misalnya kita pakai fungsi ini, fungsi Y sama dengan 3 cos X, maka range-nya ini akan berbeda ya. Jadi kalau Y sama dengan cos X, ini range-nya adalah min 1, dari min 1 sampai 1. Ini range-nya. Ini himpunan range dari Y. Nah, sedangkan untuk range dari fungsi Y sama dengan cos X, sedangkan range untuk fungsi Y sama dengan 3 cos X, ini range-nya ini menjadi dari min 3 sampai 3. Oke ya, jadi begitu juga dengan fungsi Y sama dengan sin X. Kalau misalnya Y sama dengan 3 sin X, berarti dia akan besar 3 kali lebih besar ya, 3 kali lipat dari sin X, atau bisa juga 3 kali lipat lebih kecil dari hasil sin X kalau hasilnya negatif. Jadi kurang lebih inilah cara membuat grafiknya. Tapi kalian juga bisa membuat grafik ini dengan memastikan nilai-nilai titik bantu, kemudian kalian cari hasilnya baru kalian plot, itu juga tidak masalah. Sekian dulu, ini masih sangat dasar mengenai fungsi transenden, terutama di bagian fungsi trigonometri. Untuk dasar-dasarnya lagi juga dapat dipelajari secara geometri ya, kemudian bisa kalian lihat dalam bentuk segitiga, nah itu juga ada, tapi karena kita hanya fokus untuk membahas jenis dari fungsi transenden dan tidak terlalu masuk ke bagian trigonometrinya, jadi cukup sekian saja. Kita sudah bahas mengenai cara mengubah dari X domain radian menjadi ke dalam bentuk sudut, kemudian dari sudut kita ubah menjadi X radian juga ya dalam bentuk radian. Kemudian sekarang kita juga bisa menggambarkan sketsa dari fungsi kosinus dan fungsi sinus. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.